Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Dan saya Una Amina, NIM L1A11856. Pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan tentang budidaya tanaman jati dengan nama latin Tectona grandis. Nah, pada kesempatan kali ini langsung saja kita membahas tentang klasifikasinya. Oke, untuk klasifikasinya sendiri, tanaman jati ini termasuk famili dari Fabaceae atau tumbuhan tropis, di mana yang penyebarannya itu meliputi India, Myanmar, Thailand, Vietnam, dan Indonesia tentunya. Nah, di Indonesia, terutama di Pulau Jawa, pada ketinggian kurang dari 700 mdpl. Nah, tumbuhan ini tumbuh juga di Muna dan juga Buton, baik Maluku dan Nusa Tenggara. Oke, selanjutnya untuk tahapan budidaya jati sendiri, budidaya jati ini tentunya setiap tahapannya itu memiliki kriteria-kriteria masing-masing. Nah, untuk yang tahapan pertama tentunya dengan memulai pengadaan benih dan bibitnya, lalu persiapan lahan, setelah itu barulah penanaman, dan juga tentunya ada pemeliharaan. Setelah pemeliharaan tentunya di puncaknya nanti adanya pemanenan. Oke, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama yakni penyiapan benih. Nah, untuk mendapatkan benih ataupun biji yang berkualitas, tentunya pemungutan bijinya itu dilakukan di kebun biji atau kebun benih yang telah ditunjuk sebagai tegakan kebun benih. Nah, untuk penyiapan biji dilakukan, biji ini dikeringkan sehingga beratnya akan tetap. Nah, dianjurkan untuk disimpan dalam kotak kayu ukuran 2x1 kali 1 meter atau sesuai dengan kebutuhan. Untuk keperluan penyulaman dapat digunakan biji ataupun bibit. Apabila digunakan bibit diperlukan persemaian yang sederhana. Oke. Selanjutnya ada cara pembuatan persemaian sederhana dengan cara sebagai berikut. Yang pertama tentunya adanya lokasi persemaian itu berada sedekat mungkin dengan lokasi penanaman. Nah, jadi kalau misalnya kita mau penanaman tanaman jati ini misalnya di suatu lokasi yang harus memang benar-benar dengan dekat dengan lokasi persemaian kita awal memula menyebar benihnya gitu. Nah, kalau yang kedua dipilihlah tanah yang subur dan juga datar dengan kelerengan maksimal itu 5% lah ya. Nah, lalu yang ketiga adanya dibuatlah bedengan dengan ukuran 5x1 meter dengan ketinggian 10 sampai 15 cm. Nah, untuk penyemaian bijinya dalam bedengan sedalam 2 cm dengan jarak 5x5 cm. Nah, inilah cara pembuatan persemaian sederhana. Oke, next selanjutnya penanaman. Kita masuk ke penanaman. Nah, dari kegiatan penanaman itu terbagi menjadi dua, yakni yang pertama adanya persiapan lahan. Nah, tentunya kita pembersihan lahan. Bagaimana teknis untuk pembersihan lahan? Untuk pembersihan lahan ini mengingat jenis termasuk jenis toleran, maka jati ini kan toleran gitu ya, maka diperlukan pembersihan lapangan yang sempurna. Nah, kegiatan pembersihan lahan ini disesuaikan dengan keadaan vegetasi lokasi calon tanamnya nantinya. Oke, selanjutnya yang kedua adanya pengelolaan tanah. Nah, bagaimana harus diolah dulu tanahnya? Nah, untuk lahan-lahan bekas hutan alam itu kan masih subur, nah tidak perlu melalui pengolahan tanah secara khusus. Sedangkan kalau lokasi yang bekas semak belukar, alang-alang itu kan umumnya memiliki tanah yang relatif padat, sehingga tentunya diperlukan pengelolaan tanah lebih lanjut untuk memperbaiki sifat fisiknya dan juga mematikan tumbuhan pengganggu seperti itu. Selanjutnya ini adalah alternatif rangkaian kegiatan dari persiapan lahan dan kegiatan pengelolaan tanah. Nah, yang pertama kita pembersihan lahan tanpa pengolahan tanah. Yang kedua ada bisa juga pembersihan lahan tambah dibajak dan juga ada juga pembersihan lahan ditambah lagi dibajak, setelah itu dibajak kembali. Pembersihan lahan yang selanjutnya ada tipe pembersihan lahan, setelah itu dibajak kembali lalu ditanami tanamannya. Bisa ditanami tanamannya ini kan kita budidaya jati, jadi bisa ditanamkan jati.
Lalu pembersihan lahan ditambah lagi dibajak, setelah dibajak barulah ditambah lagi. Oke, selanjutnya next masuklah kita baru ke kegiatan penanamannya. Nah, secara alami pohon jati ini dapat tumbuh pada lahan-lahan yang berada di tepi pantai, sehingga daerah tinggi sekitar 1000 mdpl di atas beriklim kering maupun basah, curah hujannya sekitar 1250 sampai 3000 mm per tahun. Nah, dan pada tanah yang berjenis regusol dan grumosol. Nah, pada pola monokultur jarak tanam yang sering digunakan yakni 2x5 kali 2,5 kali 2,5 meter ataupun 3 kali 1 meter dan juga ada 2 kali 3 meter dan yang terakhir ada 3 kali 3 meter. Nah, selanjutnya setelah kegiatan penanaman ada kegiatan pemeliharaan tanaman. Nah, yang pertama ada penyulaman tanaman. Nah, di sini penyulaman dibagi lagi menjadi beberapa macam. Nah, untuk penyulaman yang pertama dengan peletakan dan kecambah. Nah, jadi biji jati yang ditanam selama 4 minggu belum tumbuh disulamlah kembali dengan peletakan atau kecambah yang sudah berkecambah gitu ya gitu. Jadi misalnya ada tanaman yang sudah ditanam tetapi dia tidak bisa tumbuh serempak dengan teman-temannya yang lain, maka itu dilakukan penyulaman sehingga disulam dengan yang sudah berkecambah. Dan itu juga ada penyulaman dengan biji. Bagaimana? Jadi apabila setelah biji tumbuh kemudian terjadi tidak ada hujan gitu ya atau kemarau sehingga banyak yang mati. Nah, itu disulam dengan biji yang tiap ajarnya itu diusahakan 5 biji. Begitu. Nah, selanjutnya ada juga setelah 2 bulan misalnya penanaman apabila belum tumbuh disulamlah dengan bibit namanya putaran dan persemaian. Nah, bagaimana cara putaran ini? Yang pertama alat yang digunakan yakni adalah solet dan bambu atau bahan yang sejenis. Selanjutnya yang kedua ada anakan jati yang berdaun 4 diambil bersama tanahnya dengan solet. Nah, akar dan tanah harus menjadi satu. Jadi kalau misalnya itu kan diambillah tanaman jati anakannya yang sudah misalnya berdaun 4. Nah, tapi diambil tanah dan akarnya itu sama, yang masih jangan sampai berpisah antara akar dan tanahnya itu. Nah, lalu yang ketiga ada putaran, lalu dimasukkan ke dalam lubang yang telah disediakan. Nah, kemudian diurun dan dipadatkan dari samping seperti itu. Tapi jangan terlalu padat. Selanjutnya ada yang namanya stum. Nah, stum ini bagaimana? Apabila dalam jangka 1 sampai 2 bulan setelah penanaman biji juga belum tumbuh ataupun mati dapat disulam dengan stum. Bagaimana caranya? Nah, yang pertama anakannya baik untuk dibuat stum adalah anakan yang berdiameter 0,5 sampai 2,5 cm. Nah, untuk panjangnya sendiri itu dari ukuran 25 sampai 50 cm yang terdiri dari 5 sampai 10 cm. Nah, bagian batang dan juga itunya sekitar 20 sampai 40 cm bagian akarnya. Nah, stum ini ditanam pada lubang yang telah disediakan seperti pada leher sampai itu ke dalamnya sampai batas leher akar. Nah, bagian yang ditanam ini ditempelkan pada tanah yang keras ataupun bukan tanah urukan atau tanah yang galiannya itu. Nah, kemudian ditimbunlah sedikit demi sedikit untuk dipadatkan. Nah, selanjutnya adanya penyiangan. Nah, apa yang dimaksud dengan penyiangan di sini? Nah, penyiangan ini merupakan membebaskan tanaman dari persaingan tumbuhan pengganggu dengan cara membersihkan tumbuhan lain dengan radius plus 1 meter dari tanaman pokok. Kegiatan ini sebaiknya dilakukan sampai dengan umur 3 tahun. Setelah penanaman berarti kan setelah benih itu tumbuh, maka kita akan melakukan penyiangan, yaitu membersihkan lingkungan sekitar dari tanaman yang sudah tumbuh itu agar ia tidak terganggu. Oke, selanjutnya adanya penjarangan. Nah, bagaimana penjarangan ini dilakukan? Pertama, tergantung pada keadaan tanahnya ya. Nah, berkisaran antara umur 3 sampai 5 tahun. Kemudian pada umur 3 tahun sekali, secara 3 tahun sekali lah gitu ya, sampai umur plus 15 tahun selanjutnya dijarangi setiap 5 tahun sampai umur 30 tahun. Periode selanjutnya penjarangan dilakukan setiap 10 tahun sekali. Oke, selanjutnya adanya pengendalian hama dan penyakit. Nah, beberapa penyakit yang biasanya menyerang anakan jati adalah penyakit lanas yang disebabkan oleh bakterium Pseudomonas.
Solarium Smith. Nah, pencegahannya dapat dilakukan bagaimana? Nah, kita dapat melakukan dengan membabat dan membakar anakan yang diserang. Nah, menyiangi rumput yang ada di sekitarnya dan usahakan supaya lingkungannya tidak terlalu lembab seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada pengendalian kebakaran. Nah, dengan jarak tanam yang relatif rapat diharapkan pada umur 3-4 tahun nantinya Tegakan Jati telah menutup lantai hutan gitu ya, sehingga dapat mengurangi kerawanan akan bahaya kebakaran. Pada lokasi rawan terhadap bahaya kebakaran diperlukan beberapa upaya untuk pengendaliannya. Yang pertama, adanya penyuluhan terhadap masyarakat di sekitar kawasan hutan, bagaimana bahayanya kebakaran dan bagaimana cara mengatasinya kebakaran. Yang kedua, adanya membuat fasilitas pencegahan kebakaran. Yang pertama ada pembuatan sekat bakar namanya. Bagaimana caranya? Nah, pembuatan sekat bakar ini berupa jalur hijau dan jalur kuning. Ditempatkan di kiri kanan jalan utama dan jalan cabang, serta ukuran sekat bakar termasuk di jalan hutannya itu tergantung dari kondisi tempat. Disarankan sih lebarnya itu sekat bakar itu antara 26 meter sampai 40 meter. Nah, begitu. Untuk yang kedua adanya pembuatan menara pengawas api. Nah, seperti menara itu dibuatlah bangunan yang bisa mengawasi dari ujung lahan penanaman sampai ujung sekitaran situ, ujung ke ujung lahan penanamannya itu dibuat namanya menara pengawas api, sehingga di mana ada titik asap ataupun api yang muncul sudah bisa terdeteksi. Nah, yang ketiga adanya mempersiapkan personil secukupnya untuk melaksanakan pengendalian kebakaran tentunya. Jadi adanya tim yang memang khusus untuk pengendalian kebakaran di suatu tempat penanaman seperti itu. Baiklah, itulah materi yang bisa saya presentasikan tentang budidaya tanaman jati. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.